Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah aktor periklanan yang namanya media. Media adalah tempat di mana kita memasang hasil komunikasi dalam bentuk iklan. Nah, kita lihat dulu bagaimana evolusi media iklan. Media iklan yang pertama itu adalah media-media cetak, misalnya sejenis poster, flyer, pamflet, iklan-iklan cetak dan lain sebagainya. Itu berkembang sejak 1400 tahun 1400-an ya. Kemudian pada tahun 1900-an itu baru mulai berkembang radio. Siaran komersil pertamanya itu pada tahun 1922 ya di New York. Uh, Pada tahun 90-an sampai tahun 1940-an radio memegang peranan penting dalam komunikasi periklanan. Lalu hadirlah televisi yang stasiun komersial pertamanya hadir pada tahun 1941. Nah, televisi menjadi bentuk media lain yang dapat digunakan untuk beriklan dan memiliki keunggulan lebih dari radio karena punya suara dan gambar. Kemudian pada tahun 2000-an mulai lahirlah era digital di mana internet dan berbagai iklan online merajai dunia periklanan saat ini. Lalu kita masuk kepada klasifikasi iklan. Klasifikasi iklan adalah membedakan iklan yang satu dengan yang lain berdasarkan kategori-kategori khusus. Ini ada 4 kategori yang saya bahas, yaitu berdasarkan target audiens, berdasarkan medium, berdasarkan geografi, dan berdasarkan tujuan periklan. Yang pertama berdasarkan target audiens ya, kita bahas. Iklan berdasarkan target audiens dibagi menjadi iklan untuk konsumen dan iklan untuk bisnis ya. Jadi seperti tadi ya, iklan agensi yang menangani konsumen secara massal dan agensi untuk bisnis itu dibagi menjadi yang lain. Iklan untuk konsumen ditujukan untuk orang yang langsung akan membeli produk tersebut, sementara iklan bisnis ditujukan kepada orang yang akan menggunakan barang tersebut untuk kepentingan bisnisnya. Misalnya untuk perdagangan, ya, untuk agrikultural, untuk profesional dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya ya. Ini sama-sama iklan perawatan gigi. Yang di sebelah kiri adalah iklan jasa perawatan gigi, yang di sebelah kanan ada iklan alat perawatan gigi. Ini perbedaannya ya. Iklan konsumen menyasar kepada konsumen langsung, yang dijual di iklan ini adalah perawatan gigi personal. Sementara di iklan yang sebelah kanan adalah iklan bisnis, karena yang dijual adalah mesin perawatan gigi. Tidak mungkin kita menjual mesin perawatan gigi ini kepada konsumen secara eceran, tapi kita menjual ini kepada klinik giginya. Nah, inilah perbedaan iklan konsumen dan iklan bisnis. Selanjutnya berdasarkan geografi. Berdasarkan geografi ada yang namanya iklan lokal, iklan regional, iklan nasional, dan internasional. Yang lokal berada pada kota atau areal tertentu saja. Yang regional mencakup beberapa area tapi bukan skala nasional. Iklan nasional meliputi suatu negara dan iklan internasional melintasi batas negara. Lanjut. Saya beri contoh iklan KitKat. Yang pertama iklan KitKat Say It Your Way ya, di Mall Kelapa Gading 3. Ini iklan lokal, karena apa? Karena hanya berlaku untuk Mall Kelapa Gading 3. Bisa dipahami ya, hanya berlaku di Jakarta dan hanya di Mall Kelapa Gading 3, maka ini menjadi iklan lokal. Iklan regional, ini iklan KitKat juga. Di situ Have Jazz Break with KitKat Java Jazz Festival. Jadi iklan ini regional, dilaksanakan di satu tempat di Jakarta, tetapi dapat diumumkan ke beberapa daerah lain di Indonesia. Setelah kemudian iklan nasional, ini contohnya iklan launching KitKat Green Tea ya. Di sini diperlihatkan bahwa iklan ini iklan nasional karena apa? Berlaku di Indomaret. Di mana? Di Indomaret seluruh Indonesia. Dan yang terakhir iklan internasional. Iklan internasional mengandung satu makna yang bersifat general dan dipahami oleh masyarakat seluruh dunia. Jadi di sini di iklan ini diperlihatkan
bahwa pada saat meeting mejanya patah seperti orang mematahkan KitKat. Ini menunjukkan bahwa have a break, you have to be a KitKat, ya. Ya, ini contohnya iklan internasional. Apabila iklannya dipasang di Indonesia, orang bisa memahami. Apabila dipasang di Amerika misalnya, bisa memahami. Bila dipasang di Cina, orang bisa memahami. Intinya have a break, have KitKat. Selanjutnya berdasarkan tujuan. Iklan berdasarkan tujuan dibagi menjadi iklan produk yang mempromosikan barang dan jasa, atau yang non produk yang mempromosikan misalnya visi misi organisasi, filosofi, dan lain sebagainya di luar spesifikasi produknya. Kemudian iklan komersial, tujuannya nyari profit. Sementara iklan non komersial misalnya adalah public service ad, jadi iklan yang tidak bertujuan utama mencari profit untuk pengiklannya, tetapi bisa menggalang charity untuk subjek iklan tersebut. Kemudian action ad adalah iklan-iklan yang memberikan stimulasi bagi audiens untuk melakukan aksi. Dan awareness ad tujuannya membangun image dan memaparkan agar orang mengetahui atau mendapat pengalaman dari iklan tersebut. Kita lihat contoh iklan produk dan iklan non produk. Ya, ini sama-sama iklan semen. Di slide selanjutnya sama-sama iklan semen, yang satu semen Gresik, yang satu semen Indonesian Group, di dalamnya juga ada semen Gresik. Yang semen Gresik adalah iklan produk karena mengkomunikasikan manfaat produk tersebut, kekokohan dan kenyamanan kenyamanan keluarga Indonesia. Ya, di sini intinya semen itu dapat menjadi bukti kekokohan dan kenyamanan keluarga Indonesia. Sementara di sebelah kanan itu diperlihatkan bahwa ini adalah iklan ucapan selamat tahun baru Imlek yang dipersembahkan oleh Semen Indonesia. Jadi tidak langsung berjualan semen Indonesia, tapi membangun citra image bahwa semen Indonesia itu care terhadap seluruh bangsa Indonesia. Karena itu mereka mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, commercial ad dan non commercial ad. Di slide ini kalian melihat sama-sama iklan traktor. Yang commercial ad tujuannya langsung kepada berjualan kepada pemakainya satu persatu. Sementara yang non komersial di sebelahnya adalah iklan ucapan terima kasih kepada para pelanggan. Itu non komersial ya, karena sifatnya ucapan terima kasih dan juga ucapan selamat bagi 43 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian berdasarkan action ad dan awareness ad, kita lihat action ad di sebelah kiri disebut action ad karena apa? Karena ada ajakan untuk doing something, make an appointment to get screen today. Ya, ada nomor teleponnya, ada alamat tujuan webnya, intinya mengajak orang untuk action melakukan sesuatu. Sementara awareness ad itu hanya mengumumkan sesuatu. Kedua iklan ini berbicara sama tentang breast cancer. Yang satu mengajak orang untuk doing something, yang satu hanya mengingatkan bahwa ini adalah peringatan breast cancer. Selanjutnya adalah iklan berdasarkan media. Iklan berdasarkan media kita bagi menjadi media lini atas, media lini bawah, dan digital ad atau internet. Media lini atas adalah iklan-iklan konvensional seperti TV, radio, bioskop, media luar ruang, papan reklame, dan lain sebagainya. Ya, sementara untuk media lini bawah adalah pembuatan iklan berbentuk misalnya direct mail, pameran, point of sale, agenda, guntungan kunci, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah digital ad atau internet. Materi iklannya dipasang di media online, bentuknya bisa berbentuk banner ad atau sound atau video. Ini adalah contoh creative transit ad. Ya, ini media lini atas, ya, outdoor.
Kemudian ada kreatif direct mail ya. Direct mail itu media lini bawah. Baiklah, rekan-rekan, itu saja penjelasan saya pada perkuliahan ini. Silahkan mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Tolong lihatlah iklan yang saya berikan, kemudian kategorikan mereka berdasarkan klasifikasi iklan ya. Setelah itu kita akan bahas bersama di forum apakah rekan-rekan memahami atau belum memahami materi pada minggu ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan ketiga.